qadarullah, nggak jadi dapat hadiah. Setiap kita pasti akan mati. Namun tidak cukup sampai situ. Setelah kematian akan kita lalui beberapa fase. Hingga akhirnya kita kembali ke tempat kita yang sesungguhnya. Imma ke surga, wa imma ke neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kemungkinannya hanya dua. Bisa jadi kita ke surga, bisa jadi kita ke neraka. Namun sebelum itu ada beberapa proses yang harus kita lewati bersama. Ya. Dimulai dari dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian didatangkan malaikat yang bersiap untuk bertanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Setelah itu, kalau lulus, semua urusan akan mudah. Kalau ternyata tidak lulus, kerugian, kemudian kerugian. Setelah dari itu semua, datanglah hari kiamat. Allah bangkitkan kita semua. Kemudian Allah kumpulkan kita di padang mahsyar. Kemudian akan dihisab, akan ditimbang. Kemudian kita melewati sirat. Kemudian setelah itu barulah kita masuk ke surga atau ke neraka. Yang jadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita menyinggung sedikit tentang perkara yang ada di dalam kubur. Yaitu menghindari atau hindari adab kubur. Kita semua tahu perkara ini tidak boleh diremehkan. Karena sebagaimana tatkala Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, tatkala beliau sedang menjelaskan tentang pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau selalu mengatakan, hendaknya seseorang jangan terlalu pede. Maksudnya bagaimana? Jangan terlalu kelewat husnudzon dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan lapangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan husnudzon yang berlebihan ini melalaikan dirinya dari mengingat bahwasanya ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang azab kubur. Ya. Beliau mengatakan demikian. Maka kita tetap harus waspada. Tetap harus berhati-hati. Gak boleh kita kelewat hanya modal berharap, terlalu lewat rojaknya, tapi khaufnya gak kita jalani. Ini salah. Ya. Maka pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita belajar. Namun sebelumnya kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang dapat diamalkan untuk menghadapi kejadian setelah kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua dan para sepuh yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya pada suatu hari sahabat Nabi yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sedang berjalan bersama pembantunya. Kemudian tatkala beliau sedang berjalan hingga akhirnya beliau berdiri di hadapan sebuah kuburan. Yang di situ beliau berdiri, beliau merenung, hingga akhirnya beliau menangis dengan sejadi-jadinya. Disebutkan oleh perawi hadis, ya, hatta yabulla atau tabulla lihyatahu. Utsman bin Affan menangis itu sampai jenggotnya betul-betul kuyup.
Kita semua yakin, kita semua tahu orang-orang Arab itu jenggotnya tipis atau tebal? Hah? Orang Arab, bukan orang Jakarta Barat. Ya. Orang Jakarta Barat ada juga yang lebat. Tapi kalau orang Arab secara global itu pasti lebat-lebat. Dan kita bisa ngambil perumpamaan. Utsman disebutkan menangis sampai betul-betul basah jenggotnya. Berarti nangisnya beneran atau bohongan? Hah? Beneran atau bohongan? Beneran. Kemudian melihat perkara ini, pembantunya bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, engkau menangis seperti ini. Sedangkan seringkali engkau bercerita tentang surga, tentang neraka. Nangis tapi gak kayak gini banget. Kenapa? Ada apa?" Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membawakan perkataan dari Nabi SAW kepada pembantunya ini. "Wahai pembantuku yang bernama Hani," ya, beliau katakan, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari perjalanan menuju akhirat. Tempat singgah pertama dari perjalanan menuju akhirat. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisaru minhu." Kalau seseorang itu lulus dari kubur, maksudnya dari kejadian yang ada di dalam alam kubur, maka apa yang akan terjadi setelahnya itu akan mudah. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan kalau ternyata tatkala seseorang dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dia tidak selamat dari kuburannya tadi, maka kejadian setelahnya akan susah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, "Wallahi ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu." Demi Allah, aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali di waktu aku dilihatkan tentang kejadian yang ada di dalam alam kubur. Makanya Nabi SAW, Pak, Bu, di dalam sebuah hadis mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian itu tahu sebagaimana pengetahuan yang telah Allah berikan kepadaku, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa, akan lebih banyak menangis. Tapi sangat disayangkan kita berbeda dengan Rasulullah SAW. Kita lebih banyak ketawanya atau lebih banyak nangisnya? Lebih banyak ketawanya atau nangisnya kita? Lebih banyak ketawa dan sedikit nangisnya. Mungkin ada orang yang menangis hanya di malam Lailatul Qadar. 360-an hari cuma satu kali dia menangis. Padahal Nabi SAW sering kali menangis. Menangis akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis akan perkara akhirat. Dan ini adalah perkara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. "Ubku fa illam tabku fatabakau." Kata Nabi SAW. Menangislah kalian. Kalau kalian gak bisa nangis, paksakan untuk menangis. Kadang ada di antara kita yang berat untuk menangis. Menangis bukan dalam perkara dunia, tapi perkara akhirat. Menangis mengingat Allah. Menangis akan mengingat surga dan neraka.
menangis akan sedikitnya amal kita. Tapi kita seperti ini, lalai. Banyak di antara kita yang lalai. Padahal Nabi SAW menyebutkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat, ataupun tatkala posisi seseorang di dalam azab kuburnya, di dalam alam kuburnya, ya. Itu seringkali beliau sampaikan. Pernah dalam suatu hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi seorang yang mukmin dengan kondisi seorang yang kafir atau fasik atau fajir. Sangat beda. Rasulullah sebutkan kalau orang mukmin akan dicium aromanya, wangi, begini dan begitu. Dan didatangi oleh kebaikannya dalam bentuk manusia yang indah dan rupawan. Namun orang-orang yang kafir, fasik, fajir akan didatangi di dalam alam kuburnya dalam kondisi amal solehnya berubah menjadi manusia yang paling buruk, paling bau. Begitu seterusnya. Hingga akhirnya dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, limithli hadza fa'iddu. Untuk perkara yang seperti ini bersiaplah kalian. Ya. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, sudah sejauh apa persiapan kita? Dan kita semua tahu Pak, yang namanya kematian itu nggak pandang bulu. Siapapun pasti akan kena. Kita semua berada di gerbong yang sama, di tempat yang sama. Tinggal menunggu giliran siapa yang duluan. Maka apa yang sudah kita persiapkan? Sejauh mana yang akan kita bawa nanti menuju Allah Subhanahu wa taala? Sejauh apa? Apakah amal soleh kita sudah lebih berat dibandingkan maksiat yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan setiap harinya? Atau sebaliknya, ternyata kita selama ini lalai, ternyata kita selama ini rajin maksiat dan sedikit amalnya. Ya. Maka jemaah sekalian, persiapkan dan persiapkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang menyesal di hari akhir nanti. Ya. Padahal ayat-ayat sudah sering kali disampaikan. Padahal dalil-dalil dari Nabi SAW sudah sering kali diucapkan. Namun kenapa hati ini masih lalai? Namun kenapa jiwa ini masih enggan untuk melakukan ketaatan? Dan lebih condong kepada kemaksiatan, lebih condong untuk mengikuti hawa nafsu. Padahal garisannya sudah pasti. Orang yang taat akan bahagia. Orang yang tidak taat akan sengsara. Lalu kenapa kok masih lalai? Ya. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita waspada. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang fana. Karena kita hidup di dunia sementara, namun akhirat selamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah sekelas Nabi saja itu senantiasa mengucapkan doa agar dilindungi dari fitnah kubur, lalu siapakah kita yang jaminan surga belum kita dapatkan, yang sering kali kita melakukan perbuatan ahli neraka? Lalu di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Sudah sejauh apa persiapan kita? Sudah sematang apa bekal kita? Ya. Makanya ada perkataan yang menarik, wa tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah kalian dengan ketakwaan karena sesungguhnya kalian itu enggak tahu. Idza janna alaihi al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Apabila datang atau kalian telah melewati malam hari, apakah kalian yakin kalian akan hidup sampai waktu pagi? Kam min sahihin mata bighairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat-sehat aja tapi mati enggak pakai penyebab.
Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sudah divonis mati namun ternyata dia enggak mati-mati. Wa kam min fatan asbaha wa amsa dhahikan. Betapa banyak pemuda-pemudi yang melewati masa pagi dan masa sorenya dengan kondisi tertawa. Faqad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Namun ternyata di waktu malam jasadnya sudah dimasukkan ke dalam kegelapan kubur. Wa kam min arusin zayyanuha li azwajiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak pengantin-pengantin yang sudah didandani dengan indah, dengan cantik. Ternyata kain kafannya sudah siap dan sudah ditenun. Maka bersiaplah, berbekalah dengan ketakwaan. Dan di antara ketakwaan adalah dengan belajar dan memperbanyak amal soleh. Ya. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang perlu kita ketahui dari perkara azab kubur adalah yang pertama kita harus mengimani bahwasanya azab kubur itu nyata dan pasti terjadi. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tergelincir di dalam kesesatan, yaitu kaum Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yang mereka tidak meyakini dengan azab kubur. Katanya azab kubur itu bohongan, enggak ada. Enggak ada ceritanya azab kubur, kata mereka. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwasanya di dalam kubur itu ada dua kemungkinan. Ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Ya. Karena para ulama Ahlus Sunnah seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan wal imanu bi'adzabil qabri wal imanu bil haudhi wasyafa'ati wa khurujid dajjal haqqun wa munkar wa nakir haqqun wal imanu bihadza kullihi haqqun faman taraka min hadza syai'an fahuwa mukhalifun li kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada azab kubur dan juga beriman kepada telaga dan juga syafa'ah dan juga keluarnya dajjal itu benar. Dan perkara munkar dan nakir itu benar. Dan beriman kepada seluruh perkara ini adalah wajib atau hak. Barang siapa yang meninggalkan atau tidak beriman dari salah satu di antara perkara ini, maka sungguh dia telah menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian di antara juga ya, perkataan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan ajma'u ala anna 'adzabal qabri haqqun. Para ulama bersepakat bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus yakin bahwasanya azab kubur itu ada dan pasti akan terjadi. Ya. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalaulah kita sudah mengetahui tentang perkara azab kubur, maka harus ada beberapa kiat-kiat atau cara-cara agar kita terhindar dari azab kubur. Yang dengan demikian mudah-mudahan kita terhindar darinya. Kita dijauhkan dari azab kubur dan dimudahkan untuk mendapatkan nikmat kubur. Di antara bentuk azab kubur adalah ad-daghtah. Ad-daghtah itu artinya adalah penyempitan kuburan. Padahal liang lahat sudah sempit atau sudah luas. Emang udah sempit. Ya. Udah sempit, ternyata nanti orang-orang yang fasik, suka bermaksiat atau tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, akan Allah sempitkan lagi sampai disebutkan oleh Nabi SAW remuk rusuknya. Ya.
Ini salah satu bentuk azab kubur. Kemudian di antara bentuk azab kubur adalah dengan digelapkannya kuburan seseorang. Gelap dia, di dalam situ kegelapan dia. Merasa gelap, merasa gak ada teman. Berbeda dengan orang-orang yang beriman dan taat. Mereka akan dilapangkan kuburannya. Dan akan diberikan cahaya tatkala di dalam kuburnya atau di dalam lahatnya. Nah, di antara perkara yang dapat menyebabkan azab kubur adalah yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu secara umum ada dua macam atau dua bagian. Beliau sebutkan yang pertama itu secara umum yang menjadikan seseorang di azab kubur adalah maksiat. Seluruh kemaksiatan itu akan mendatangkan atau menyebabkan azab kubur bagi seseorang. Seluruh kemaksiatan ini secara umum. Ya. Adapun secara khusus, maka ada hadis-hadis dari Nabi SAW tentang perbuatan-perbuatan khusus yang dapat mendatangkan azab kubur. Ya. Yang pertama di antara perbuatan yang datang teksnya, hadisnya secara khusus dari Nabi SAW adalah yang pertama syirik. Syirik. Dan ini perlu kita waspadai. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan kesyirikan, namun Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Semua perbuatan dosa selain kesyirikan ada peluang untuk diampuni. Adapun kesyirikan kalau seseorang tidak bertaubat darinya, maka tidak akan ada pengampunan. Ya. Dan juga Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh wahai Muhammad telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Yaitu apa? لَإِنْ أَشْرَكْتَ, kalau engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, sungguh akan kami gugurkan amalan-amalanmu. Lihat Pak, Allah mewanti-wanti siapa? Allah mewanti-wanti siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah saja diwanti-wanti, lalu bagaimana dengan kita? Ya. Wala takunanna minal khasirin, dan kelak engkau akan menjadi orang yang paling merugi wahai Muhammad. Rugi orang yang membuat kesyirikan itu. Orang yang percaya kepada dukun, percaya kepada tukang sihir, percaya kepada pawang hujan, orang yang percaya kepada zodiak, orang yang menyembah kuburan, orang yang menyembah jin, orang yang memakai jimat-jimat, orang yang berbuat riya. Ini syirik semuanya. Maka yang demikian akan mengantarkan seseorang ke dalam azab kubur kalau dia tidak bertaubat. Ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW secara spesifik, yaitu disebutkan oleh seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, bainama Nabi SAW fi ha'itin li Bani Najjar. Tatkala Nabi SAW sedang melewati perkampungan Bani Najjar, ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu, yang mana beliau itu sedang menaiki kendaraannya, yaitu begol. Begol itu persilangan antara apa? Kuda sama keledai, disilang, jadilah begol. Beliau sedang naik begolnya tersebut, sedang melewati perkampungan Bani Najjar. Kemudian ternyata tatkala sedang berjalan, idh hadat bihi fakadat tulqih.
Kemudian pada suatu waktu begolnya ini kaget sampai-sampai dia hendak melempar Rasulullah SAW. Hampir terjungkal Nabi SAW. Ternyata apa? Wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Ternyata beliau SAW sedang melewati 6 kuburan atau 5 atau 4. Sebagaimana yang diriwayat. Qala. Ya. Faqala man ya'rifu hadha man ya'rifu ashab hadhil aqbur. Siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang tahu tentang orang yang ada di dalam kuburan ini? Siapa di antara kalian yang tahu? Kata Nabi SAW. Kemudian ada salah satu di antara sahabat yang menjawab, Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Qala. Kemudian beliau SAW bertanya kepada orang yang tahu ini. Famata mata haula. Kapan mereka meninggal? Kapan mereka meninggal? Ya. Atau kenapa mereka meninggal? Ya. Kemudian salah seorang di antara sahabat yang menjawab ini tahu bahwasanya orang yang meninggal ini meninggalnya karena perbuatan syirik. Dia mengatakan matu fil isyrak. Mereka semua meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata, faqala inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umatku ini diuji di dalam kuburnya. Falaula anta tadafanu. Kalaulah kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Maka Allah niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa melihat atau mendengar apa yang sedang terjadi dalam perkara azab kubur sebagaimana aku mendengar azab kubur. Tapi Allah itu Rahman. Tapi Allah itu Rahim kepada hambanya. Coba bayangin Pak. Kalau ternyata kita diberikan kemampuan untuk mendengar perkara yang ada di dalam kuburan. Niscaya kita akan kabur. Gak ada yang berani nguburin temennya. Tapi ternyata Allah jadikan kita tidak mendengar sebagaimana yang didengar oleh Nabi SAW. Ya. Allahu Akbar. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada di antara keluarga kita yang masih berbuat kesyirikan, nasihati. Jangan dibiarkan. Karena ini adalah bentuk rasa kasih sayang kita kepada mereka. Yaitu dengan menasihati mereka agar tidak berbuat kesyirikan. Baik itu yang syirik akbarnya atau syirik asgharnya, syirik besarnya atau syirik kecilnya. Harus kita nasihati. Jangan kita biarkan. Ya. Di antara bentuk syirik akbar adalah kita menyekutukan Allah di dalam beribadah. Ya. Atau kita malah menyembah kepada selain Allah. Adapun syirik kecil ya itu seperti mana riya. Ingin dipuji, ingin disanjung. Sholat pengennya dipuji, baca Quran pengennya dipuji. Kajian pengennya nyari relasi. Pengennya disanjung juga. Oh Masya Allah orang soleh. Oh Masya Allah taat ya, Masya Allah alim. Ini gak boleh semuanya dilakukan. Kenapa? Karena dosanya sangat besar dan akan mendatangkan azab kubur. Kemudian diantara perkara yang dapat mendatangkan azab kubur adalah ghibah dan juga namimah. Ghibah dan juga namimah. Apa maksud dari ghibah? Kata Nabi SAW, dzikruk akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan perkara yang saudaramu benci. Baik itu di depan orangnya atau di belakang orangnya. Jadi yang namanya ghibah itu enggak mesti di belakang orangnya. Pun di depan orangnya juga termasuk ghibah. Hati-hati. Ya, misal kita orang punya teman. Kebetulan teman kita ini matanya sipit. Kemudian kita bilang apa? Cek dan yang semisalnya. Ini gak boleh. Ini itu ghibah. Masuk ke dalam larangan. Jadi jangan dikira ghibah itu harus kita ngomongin kejelekan orang
di belakang orang tersebut. Enggak. Di depannya pun juga dihitung sebagai ghibah. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW tatkala beliau sedang melewati 2 kuburan. Kemudian beliau tahu bahwasanya 2 penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya mereka berdua ini sedang diazab dan mereka berdua tidak diazab kecuali dalam perkara yang dianggap remeh. Ya, bukan perkara yang besar sebenarnya. Itu. Namun ternyata diremehkan hingga akhirnya perkara tersebut menjadi besar. Yaitu apa? Yang pertama adalah la yastanzih minal baul. Yang pertama diadabnya karena enggak bersih ketika buang air. Dan yang kedua, kata beliau SAW, wa ammal akhar fayamshi bin namimah. Dan dalam riwayat yang lain wa yamshi bil ghibah. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih banyak di antara kita yang dengan mudahnya menggibahi saudaranya sendiri. Baik yang udah ngaji atau yang belum ngaji. Dan ini sering terjadi. Yang udah ngaji pun lebih jago ngibahin orang. Padahal perkara yang seperti ini bukan perkara yang remeh. Yang mana perkara seperti ini akan mendatangkan azab kubur. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini yang kedua. Yaitu seseorang melakukan ghibah atau namimah niscaya akan mengundang azab kubur. Yang ketiga, yaitu hadis yang tadi juga. La yastanzih minal baul. Dia tatkala buang air itu nggak bersih. Ceboknya, maaf ya. Ceboknya nggak bersih. Ini hati-hati buat kita semua nih. Kadang ada orang yang buang air itu cuma disiram sekali. Masih meninggalkan bekas. Ya, nggak bersih. Atau malah ada orang yang buang air nggak cebok sama sekali. Na'udzubillah. Ya. Banyak tuh seperti itu Pak. Kita orang lagi naik motor, tiba-tiba di kiri jalan ada orang set buang air begitu saja. Nggak cebok dia. Langsung bablas. Ya. Ini perkara yang bukan remeh dan perlu kita perhatikan. Ya. Maka saya harap jamaah Masjid Al-Hidayah nggak ada yang seperti ini. Ya. Nggak ada yang tidak bersih ketika buang air besar, apalagi buang air kecil. Mau yang tua, mau yang muda harus bersih. Kalau bisa sampai nggak ada aroma. Ini udahlah habis makan jengkol, nyiramnya cuma sekali, baunya luar biasa. Zalim akhirnya. Zalim akhirnya. Ya. Allahul musta'an. Taib. Kemudian di antara perkara yang dapat menjadikan seseorang terkena azab kubur. Yang keempat adalah tidak membayar hutang. Nah, ini hati-hati nih. Buat yang punya utang, kalau ada rezeki langsung lunasin. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kenapa demikian? Karena ada hadis dari Nabi SAW yang disebutkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sa'ad ibn Atwal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata atau beliau bercerita bahwasanya saudaranya mati. Kemudian tatkala saudaranya mati, itu mati dalam kondisi meninggalkan 300 dirham. 300 dirham. Kemudian tidak hanya meninggalkan harta, namun juga meninggalkan keluarga. Kemudian berkata Sa'ad ibn Atwal ini, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan hartanya, harta saudaraku ini, untuk anak-anaknya saja, untuk keluarganya.
Kemudian kata Nabi SAW, inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdi anhu dainuhu. Wahai Sa'ad, sesungguhnya saudaramu ini itu rohnya sedang tertahan, jiwanya sedang tertahan, enggak lulus dikarenakan utang yang dia miliki. Maka tunaikanlah utang saudaramu ini wahai Sa'ad agar dia selamat. Ya. Kemudian Sa'ad bin Atwal bercerita, aku pergi dan aku tunaikan hutang saudaraku, aku bayarkan semuanya. Namun ada suatu perkara, dan perkara ini dikadukan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, semua harta saudaraku sudah aku tunaikan, sudah aku bayarkan utangnya, kecuali ada seorang perempuan yang dia mengaku punya hutang kepada saudaraku, tapi dia nggak punya bukti. Ya. Lalu apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah SAW? Kemudian kata Nabi SAW, a'tiha fa innaha muhiqqah wa fi riwayah fa innaha sadiqah. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, kasih aja, karena sesungguhnya dia berhak untuk itu. Kalaulah ternyata dia benar, maka engkau telah menunaikan hutang saudaramu. Kalaulah ternyata dia salah, maka dia terhitung sebagai sedekah. Terhitung sebagai sedekah. Maka ini adalah 4 perkara dan masih banyak perkara yang lainnya yang dapat mendatangkan azab kubur bagi seseorang. Yaitu yang pertama apa? Syirik. Yang kedua apa? Ghibah atau namimah. Membicarakan keburukan orang lain atau adu domba. Dan yang ketiga apa? Tidak bersuci tatkala buang air. Baik air besar ataupun buang air kecil. Dan yang keempat adalah apa? Namimah. Bukan namimah. Apa? Memiliki hutang namun hutangnya tidak dibayar. Atau dari awal sebelum meminjam sudah berniat untuk tidak membayar hutang. Hati-hati ini. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya jamaah sekalian, yaitu apa kiranya perkara yang dapat menghindari azab kubur. Agar kita terhindar dari azab kubur, apa caranya? Yang pertama adalah dengan senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara ketaatan yang paling utama dan paling mulia adalah tidak menyekutukan Allah atau mentauhidkan Allah semata. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting dan harus kita amalkan. Jangan sampai kita mati dalam kondisi syirik. Ya. Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Ya. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang dapat menghindari azab kubur adalah dengan mati syahid. Mati syahid. Mati syahid itu adalah kondisi tatkala seseorang berperang, kemudian dia gugur di medan perang melawan kaum kufar atau musuh-musuh Islam. Kalau orang mati syahid, niscaya akan selamat dari azab kubur. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu di antara perkara yang dapat menjadikan seseorang terhindar dari azab kubur adalah orang yang meninggal dengan penyakit yang ada di perutnya. Mabtun. Ya. Orang yang meninggal dengan penyakit yang ada di perutnya. Penyakit di dalam perut kira-kira apa, Pak? Orang meninggal karena mah mungkin ya. Karena GERD. Karena asam lambung. Ini bisa jadi menyebabkan seseorang terlindung dari azab kubur. Ya. Kemudian di antara perkara yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah dengan seseorang membaca surat Al-Mulk.
Meskipun ada ulama yang mendhaifkan riwayatnya. Namun secara umum tatkala kita sering membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran yang sudah kita baca itu akan menolong kita di hari kiamat nanti, khususnya di dalam alam barzakh, di dalam kuburan. Ya. Namun ada riwayat secara khusus, meskipun ulama ada yang mendhaifkan, ada juga yang menghasankan. Baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu ayat pertamanya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di juz 29. Sering-sering dibaca. Karena ada riwayat yang lain juga yang menyebutkan orang yang sering membaca Al-Mulk akan terlindung dari fitnah Dajjal juga. Ya. Ala kulli hal, yang terpenting adalah kita rajin baca Al-Quran. Jangan kita biarkan Al-Quran cuman ada di rak, kita baca cuman bulan Ramadan, itu pun cuman di 10 haram terakhir ataupun di malam ke-27. Namun selain dari itu lupa kita sama Al-Quran. Ya. Padahal Nabi SAW senantiasa membaca Al-Quran. Para sahabat Nabi SAW saling berlomba dalam membaca Al-Quran. Ya. Sampai-sampai diriwayatkan di antara mereka ada yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 1 kali. 1 hari selesai. Disebutkan juga ada yang 3 hari sekali selesai. Ada yang seminggu sekali, ada yang 10 hari sekali. Ada juga malah yang diriwayatkan dalam waktu 1 hari 30 kali khatamnya. Luar biasa, berkah waktunya. Nggak kayak kita, kalau kita khatam apa? Khatam TikTok, khatam Instagram, khatam Twitter, khatam Facebook, khatam WhatsApp. Tapi Al-Quran nggak pernah khatam. 40 tahun kita hidup tapi nggak pernah khatam Al-Quran. 50 tahun kita hidup nggak pernah khatam Al-Quran. 60 tahun, 70 tahun nggak pernah khatam Al-Quran. Nanti apa jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, wahai fulana, 60 tahun ente hidup, kok bisa ente nggak baca Quran? Kok bisa ente nggak sholat? Kok bisa ente nggak bayar haji, nggak pergi haji? Kok bisa ente nggak bayar sedekah? Kok bisa ente nggak bayar zakat? Kok bisa ente nggak duduk di majelis ilmu? Kok bisa waktu sebegitu renggangnya kok nggak dipakai untuk bermanfaat, untuk perkara yang bermanfaat? Kok bisa? Maka hati-hati. Kemudian yang terakhir di antara perkara yang dapat mendatangkan, perkara yang dapat menjauhkan kita dari adab kubur adalah dengan berdoa. Berdoa. Ini yang paling penting. Ya, berdoa, karena Nabi SAW senantiasa berdoa agar dijauhkan dari 4 perkara yang beliau senantiasa baca sebelum beliau salam setelah tasyahudnya, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini beliau senantiasa berdoa. Terus Nabi SAW berdoa. Ta'awwadhu billah min adabil qabr. Itu perintah Nabi SAW. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Beliau selalu mewasiatkan seperti itu. Dan beliau mewasiatkannya kepada para sahabat. Bukan kepada orang-orang yang seperti kita. Para sahabat sudah dijamin masuk surga. Kalau kita belum. Maka kalau kita sebelum salam tidak membaca 4 doa ini, maka rugi. Rugi serugi-ruginya orang yang merugi. Ya. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian, semoga yang kami sampaikan ini dapat menjadikan bahan pertimbangan kita, khususnya di dalam menjalani kehidupan kita, dan mempersiapkan bekal menuju akhirat, dan agar terlindung dari adab kubur. Ya. Terlindung dari adab kubur. Allahu a'lam bissawab. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa melakukan ketaatan. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa membenci kemaksiatan. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan semoga Allah jadikan kita hambanya yang selamat dari fitnah kubur dan juga fitnah dajjal.
Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau tidak ada, walhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan biar saya yang tanya. Karena ada hadiahnya insyaallah ta'ala. Ada yang mau bertanya Pak? Tafadhol, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada kerabat saya dekat tuh baru meninggal, ya, kakak sepupu. Ya. Namun yang menjadi menarik adalah itu obrolan di dalam kami yang saudara. Sebenarnya kakak ini setelah meninggal kan masuk alam kubur. Saya juga ngobrol sama bapak saya. Kira-kira beliau ketemu gak ya sama almarhum bapaknya, almarhum ibunya, almarhum kakaknya? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelumnya barangkali nanti bisa menjadi bahan renungan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka yang juga beriman, yang mereka beriman dikarenakan orang tuanya ini, kami akan menghubungkan anak cucu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan pertemukan anak cucu mereka. Tapi apa? Ada kaidahnya, ada pengikatnya. Apa? Dengan keimanan. Mudah-mudahan keluarga antum adalah keluarga orang-orang yang beriman. Niscaya nantinya pasti akan Allah kumpulkan. Entah itu di surga ataupun dimanapun itu tempatnya. InsyaAllah ta'ala. Ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman akan Allah pisahkan. Akan Allah pisahkan. Dan ini panjang pembahasannya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Apakah akan bertemu? Insya Allah bertemu selagi ada ikatan keimanan di dalam keluarga antum. Allahu a'lam bishawab. Baik. Tafadhal, ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, saat ini lahan kuburan kan mulai sedikit ya. Nah. Jadi banyak seseorang dikubur itu ditumpuk-tumpuk gitu ya. Nah. Ketika mungkin yang seseorang yang satu mungkin seseorang yang taat. Nah. Kemudian seseorang yang lain mungkin tidak taat, sering berbuat maksiat. Kemudian dia yang berbuat maksiat ini mengalami siksa kubur. Apakah yang taat ini bisa mendengar siksa kubur tersebut? Atau apakah tidak terganggu begitu? Maksud saya karena di dalam satu kuburan liang lahat. Nah. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya. Kadang mengganjal juga, ya, mengganjal juga. Kok kalau ditumpuk-tumpuk gimana? Yang satu soleh, ternyata yang satu lagi tukang minum khamr, ya kan? Gak lucu jadinya kan. Allahu a'lam bishawab, yang diazab itu rohnya, roh kita. Jadi bukan secara utuh juga. Adapun masalah jasad itu bisa jadi, tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita juga nggak perlu sampai detil begitu banget gitu mikirnya. Nggak usah, kita yang penting itu mikirin amalan kita. Jangan dipikirin ini gimana ntar ya, kalau begini ntar begini. Akhirnya kita lupa dengan tujuan utama. Tujuan utama kita itu memperbaiki amalan kita, bukan masalah
Ntar kalau diazab ini, ntar satunya lagi orang soleh, ntar beradu dong nanti. Nah, harusnya jangan itu yang menjadi konsen kita gitu loh. Fa'ala kulli hal, ulama berbeda pendapat. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan, jadi tipenya itu ada 3 tipe. Kalau di dalam alam dunia yang diazab itu hanya jasadnya. Tapi kalau di alam barzakh maka rohnya. Tapi kalau di alam akhirat 50-50. Roh diazab juga, jasad juga diazab. Jadi seperti itu. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Namun yang terpenting adalah persiapan kita. Jadi masalah ini ditumpuk, diazab apa enggak ini. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, Pak. Barakallahu fiik. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya izin tutup dengan pertanyaan dari saya sendiri. Baik. Yang bisa menjawab dapat hadiah insyaallah taala. Ya. Sebelumnya mohon maaf kepada ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu nggak mungkin maju ke depan ya. Karena yang bisa menjawab ini hanya yang mau maju ke depan dan menjawab pertanyaan saya. Ya, ini untuk bapak-bapak yang hadir di sini. Supaya kita pulang bawa hasil. Ya, nggak kosongan, keluar dari sini kosongan. Jangan-jangan ternyata selama ini kajian hampir sejam, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Nggak masuk malahan ya. Nggak masuk malahan. Baik. Siapa di antara bapak atau saudara yang bisa menyebutkan perkara apa saja yang dapat mendatangkan azab kubur dan apa saja perkara yang dapat menghindari seseorang dari azab kubur? Bawa catatan boleh, fadhol. Yang penting maju ke depan. Ya, silahkan. Hadiahnya Quran Madinah. Fadhol, Pak. Nggak mau maju ke depan, Pak? Hah? Maju ke depan, Pak, biar kelihatan sama jamaah. Fadhol, Pak. Sini. Berdiri aja di sini. Di sini, Pak, di sini, Pak. Ah, ngadep situ. Biar kelihatan. Di syuting nggak nih kameramen? Nggak perlu. Fadhol. Iya, Pak. 6. Gibah atau namimah, 6. Tiganya tidak bersih dalam bersuci. Nah. Keempatnya tidak membayar hutang. Nah, baik. Perkara-perkara yang dapat menghindari seseorang dari azab kubur. Ya. Senantiasa menjaga ketatan. Nah. Kedua, mati syahid dalam berjihad di jalan Allah. Tiganya, orang yang meninggal membawa penyakit dalam perut. Iya. Keempatnya, membaca surat Al-Mulk. Nah. Kelimanya, berdoa Bukan membayar doa. Barakallahu fiik. Taib, tafadhol Pak. Barakallahu fiik. Taib, Allahu a'lam bissawab. Terima kasih jamaah sekalian atas kehadiran dan waktu luangnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah semuanya, dan semoga Allah jaga jamaah semuanya, dan semoga Allah jaga DKM Masjid Al-Hidayah, dan semoga Allah berkahi masjid ini agar senantiasa berada di atas ketakwaan, keimanan, dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin yang ada di sekitar masjid. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.